Pernah nggak kamu berhasil menurunkan berat badan lewat diet, tapi beberapa minggu atau bulan kemudian beratnya naik lagi, bahkan bisa lebih tinggi dari berat sebelumnya. Lalu kamu pun coba diet lagi dan pola itu terus berulang. Itulah yang sering disebut sebagai diet yoyo. Nggak cuma bikin frustasi, tapi juga bisa bikin capek hati dan pikiran. Tapi, kenapa sih hal ini bisa terus kejadian? Bahkan ke orang yang niatnya sudah 100%. Bisa jadi masalahnya bukan di tekad kamu yang kurang kuat. Justru ini bisa terjadi karena kamu terlalu mengandalkan tekad doang. Dalam buku The Willpower Instinct karya Kelly McGonigal, dijelaskan bahwa kekuatan tekad itu kayak otot, bisa capek, bisa habis, dan perlu dilatih pelan-pelan. Nah, disinilah sering terjadi kesalahan saat kita menjalani diet. Mari kita bahas lebih dalam. Diet yoyo adalah siklus yang umum terjadi pada orang yang ingin menurunkan berat badan dan mencapai berat badan ideal. Siklusnya begini, kita menjalani diet, berat badan turun, kita mulai longgar, kembali ke kebiasaan lama, berat badan naik lagi, lalu mulai diet lagi. Banyak orang mengira mereka gagal karena kurang niat atau nggak cukup kuat. Padahal ada beberapa mekanisme di balik pola ini yang patut kita waspadai. Kenapa diet yoyo sering terjadi? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, kekuatan tekad itu terbatas. Kita sering menganggap kekuatan tekad sebagai sesuatu yang selalu ada selama kita cukup niat. Tapi menurut McGonigal, kekuatan tekad itu seperti baterai. Makin sering dipakai, makin cepat habis. Misalnya, sepanjang hari kamu menahan diri dari ngemil, lalu malamnya malah kalap makan gorengan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena energi pengendalian diri kamu sudah terkuras habis seharian. Diet yang terlalu ketat menguras kekuatan tekad kita lebih cepat, dan saat baterai pengendalian diri habis, godaan terasa lebih sulit untuk ditolak. Yang kedua, self-criticism itu adalah bumerang. Banyak orang merasa bersalah saat gagal diet dan memvonis dirinya tidak punya kontrol diri. Lalu rasa bersalah itu justru membuat mereka stres dan makan lagi. Ironis kan? Padahal dalam buku The Willpower Instinct, McGonigal menekankan bahwa self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri justru membantu kita lebih cepat bangkit. Memperlakukan diri dengan pengertian, bukannya memvonis, bisa mencegah spiral kegagalan karena memberi ruang kepada diri sendiri buat belajar dan bangkit lagi tanpa drama menyalahkan diri. Yang ketiga, lisensi moral itu musuh dalam selimut. Pernah nggak kamu berpikir begini? Sepanjang minggu ini sudah menjaga pola makan. Boleh dong, akhir pekan ini makan apa saja yang selama ini dihindari? Itu namanya lisensi moral. Saat kita merasa sudah melakukan hal baik dan memberi izin untuk melakukan hal buruk. Pola pikir ini diam-diam memperkuat siklus diet yoyo. Karena kita sering memberi reward yang justru menghapus hasil dari usaha sebelumnya. Hadiah kecil yang berupa pelanggaran ini sering jadi awal dari siklus makan berlebihan lagi. Dan tanpa sadar, kita balik lagi ke kebiasaan lama. Terus, gimana dong supaya tidak terjebak lagi? Kalau niat saja nggak cukup, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, bangun sistem, bukan sekedar semangat. Fokus pada kebiasaan kecil yang berkelanjutan, bukan diet ekstrim. Misalnya, mulai dengan mengurangi gula sedikit demi sedikit atau menambah porsi sayur setiap hari. Kemudian, melatih self-awareness. Kenali perbedaan antara lapar fisik dan lapar emosional. Kadang kita makan bukan karena butuh energi, tapi karena stres, bosan, atau cemas. Gunakan self-compassion. Kalau lagi hilaf makan berlebihan, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Tanyakan dengan jujur, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Sadari, terima, dan lanjutkan lagi kebiasaan baiknya. Berbelas kasihlah pada diri sendiri. Selanjutnya, sadari jebakan lisensi moral. Mulai sadari pola pikir semacam ini. Aku sudah olahraga, jadi boleh dong makan junk food. Ganti dengan mindset yang lebih baik. Misal, aku sudah olahraga teratur,
saatnya meneruskan dengan menjaga pola makan. Sebagai penutup, kalau kamu pernah gagal diet, itu bukan berarti kamu nggak punya kekuatan tekad. Bisa jadi kamu cuma terlalu memaksakan diri dengan strategi yang tidak tepat. Kekuatan tekad memang penting, tapi bukanlah satu-satunya kunci. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten, lebih sadar sama pola pikir sendiri, dan berbelas kasih terhadap diri sendiri, kamu bisa keluar dari siklus diet yoyo tanpa harus jadi orang yang selalu kuat. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Salam sukses bermanfaat.